Salawat yang diajarkan Nabi tadi populer di kalangan ulama dengan nama salawat Ibrahimiyah. Kenapa disebut salawat Ibrahimiyah? Karena disebut namanya Nabi Ibrahim, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Pertanyaan, mengapa cuma namanya Nabi Ibrahim disebut? Kenapa tidak disebut namanya Nabi Musa? Kenapa tidak disebut namanya Nabi Isa? Ternyata ulama menjawab, salawat Ibrahimiyah yang kita baca di dalam salat, itulah jawaban salam kita kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Mengapa demikian? Karena dalam perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, baru naik ke 7 petala langit untuk menerima perintah salat 5 waktu. Banyak nabi yang ditemui oleh Nabi Muhammad, namun ternyata hanya satu nabi yang memberi salam kepada umat Nabi Muhammad, hanyalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kapan itu? Ketika Nabi naik di langit yang ke-7, fastaftahal baba Jibril. Mohon izin Pak Gubernur, saya pakai bahasa Bugis. Dia pasti dinasi Pak ya, bahasa Umi. Fastaftahal baba Jibril min lautin, tangani malaikat Jibril. Malaikat Jibril memohon untuk dibukakan pintu langit yang ke-7. Faqala al-khazinu maktutane, malaikat penjaga, malaikat penjaga bertanya, man anta, niga iko, siapa kamu? Malaikat Jibril menjawab, ana Jibril. Iya, nama malaikat Jibril, saya malaikat Jibril. Malaikat kembali bertanya, wa man ma'aka, niga musibawa, kamu sama siapa? Malaikat Jibril mengatakan, Muhammadun ibnu Abdillah, si bawa kak Muhammad anaknya Abdullah, Muhammad putranya Abdullah. Lalu malaikat kembali bertanya, Muhammadun ursila ilaih, Nabi Muhammad kamu si bawa, apakah kamu bersama dengan Nabi Muhammad? Malaikat Jibril mengatakan, na'am, benar, saya bersama dengan Nabi Muhammad. Malaikat pun membuka pintu langit yang ke-7. Naiklah Nabi Muhammad. Semua malaikat bergembira sambil berteriak, marhaban, marhaban bika ya Rasulullah. Selamat datang wahai Rasulullah. Naik ke langit yang ke-7, berjumpalah Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu selesai berbicara dengan Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad akan naik ke Sidratul Muntaha. Namun sebelum Nabi Muhammad meninggalkan langit yang ke-7, Nabi Ibrahim mengatakan, ya Muhammad, akrim ummataka minni salam. Muhammad, paleturani umatmu berseleku. Wahai Muhammad, sampaikan salamku kepada seluruh umatmu. Saya ulangi, Nabi Ibrahim mengatakan, ya Muhammad, akrim ummataka minni salam, sampaikan salamku kepada seluruh umatmu. Kata ulama, salawat Ibrahimiyah itulah jawaban salam kita kepada salamnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena banyak nabi yang dijumpai oleh Nabi Muhammad, namun ternyata hanya satu nabi yang memberi salam kepada umat Nabi Muhammad. Pertanyaan yang kedua, untuk salawat Ibrahimiyah, mohon maaf, 2020 kami ke Mesir dan sempat diajak oleh mantan rektor Al-Azhar Kairo Mesir, Syekh Ibrahim Al-Hudhud. Beliau Ibrahimiyah. Waktu itu kami yang mana benar? Yang mana benar? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kenapa kami tanyakan itu? Karena hadisnya ternyata mengatakan, bacalah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Namun ternyata guru-guru kita sejak kecil mengajari kita Sayyidina Muhammad. Sekarang pertanyaannya, Syekh, yang mana benar? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ternyata beliau menjawab, pertanyaanmu salah.
Saya bertanya, ya Syekh, yang mana benar? Beliau mengatakan pertanyaanmu salah. Kenapa salah? Beliau mengatakan kalau kamu bertanya yang mana benar, berarti ada yang salah. Padahal dua-duanya benar. Artinya apa? Yang pakai Sayyidina silahkan, yang tidak pakai Sayyidina juga silahkan. Akhirnya beliau mengatakan jangan bertanya yang mana benar, tapi bertanyalah yang mana lebih afdal. Akhirnya saya mengatakan kalau begitu Syekh, yang mana lebih afdal? Lalu beliau mengatakan iza qulta, bila engkau bersalawat kepada Nabi lalu membaca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, tidak menggunakan Sayyidina, beliau mengatakan faqad akhazta bil ittiba', itu berarti engkau mengikuti perintah Nabi, maka cuek oleh Nabi ta. Wa iza qulta, tapi bila engkau bersalawat kepada Nabi dengan membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, beliau mengatakan faqad iltazamtal adab, itu berarti engkau beradab dan beretika kepada Nabi, maka adab oleh Nabi ta. Al-ittiba'u duna adabin jafa, maka cuek kiri Nabi ta nadega ka pangaderna, makurang-kurang angke asalna. Mengikuti perintah Nabi tapi tidak disertai dengan adab, maka itu akan kurang nilainya. Agak berkuatnya ini paham. Karenanya yang mau pakai Sayyidina silahkan, yang tidak pakai Sayyidina silahkan, tanpa harus saling menyalahkan antara satu dengan yang lain. Maksudnya mati dibagi telur ini. Kalau telur ini sudah dibagi dan kita sudah mendapatkan telur, tak kata ni masa di telur tak, tanpa harus mengurusi telurnya orang lain. Seperti inilah caranya menghadapi sambutan Pak Gubernur tadi. Kedua, salawat dalam bentuk perbuatan. Yang mana itu? Kata ulama, muttabi'us sunnati haqqan atliki musalliyan alaihi bitahaqquqi, maka joe tongan-tongan di nabita ia nak tahu masalah tongan-tongan di nabita, mengikuti petunjuk Nabi dengan benar, itulah sebenarnya orang yang bersalawat dengan benar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muttabi'us sunnati haqqan atliki musalliyan alaihi bitahaqquqi, mengikuti petunjuk Nabi dengan benar, itulah sebenarnya orang yang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya mohon maaf, tatarui mega salawata, berbanyak salawat dengan cara tatarui mega bacaan, tapi tak kurangi baca-bacaan. Berbanyak bacaan, tetapi di samping memperbanyak bacaan, yang tak kalah penting buat tubuh kita ini bersalawat kepada Nabi dengan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya mohon izin sebagai penutup, ada satu hadis Nabi yang sepertinya perlu kita jaga. Alaika bil jamaah, wajib bagimu menjaga kebersamaan. Alaika bil jamaah, wajib bagimu menjaga kebersamaan. Fa innal barakata ma'al jamaah, karena keberkahan berada dalam kebersamaan. Saya ulangi, alaika bil jamaah, wajib bagimu menjaga kebersamaan. Fa innal barakata ma'al jamaah, karena keberkahan berada di dalam kebersamaan. Kebersamaan bukan berarti tidak ada perbedaan, tapi kebersamaan bisa jadi banyak perbedaan, tapi kita saling menghargai dan menghormati dalam perbedaan yang ada. Pelangi itu indah bukan karena satu warnanya, tapi pelangi itu indah karena pelangi memiliki banyak warna yang berbeda. Merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Itulah pelangi yang indah. Tapi rahasia keindahan pelangi karena warna-warna yang berbeda tidak pernah bertengkar antara satu dengan yang lain. Karenanya untuk menutup hikmah maulid ini, kami ingin menyampaikan satu hal. Ada hadis Nabi, dan ini sebagai contoh. Ada hadis Nabi yang mengatakan
La ayyut'ana ahadukum bimikhyatin min hadidin khairum min ayyamussa imra'atan la tahillu lahu. Ditikam dengan besi, ditusuk dengan besi, itu jauh lebih baik daripada menyentuh perempuan yang tidak halal. Hadisnya kata ulama, hadis hasan. Yang disebut hadis hasan, adiknya sahih, kakaknya dhaif. Hadis hasan, adiknya sahih, kakaknya dhaif, dan termasuk hadis kuat. Kata Nabi, ditusuk dengan besi, ditikam dengan besi, itu jauh lebih baik daripada menyentuh perempuan yang tidak halal. Tapi mohon maaf, Nabi menyampaikan hadisnya, tapi ulama membaca hadis terkadang menggunakan kacamata yang berbeda. Karena kacamatanya berbeda, menyebabkan kesimpulannya berbeda. Di antara ulama, ada yang memahami hadis ini dengan mengatakan tidak boleh jabat tangan laki-laki dan perempuan. Sebab jangankan jabat tangan, bersentuhan kulit saja lebih baik ditikam dengan besi. Apalagi kalau jabat tangan, apalagi kalau kita orang Bugis, gitu baru jabat tangan liuni kedona. Orang baru mengatakan kalau jabat tangan, siang pahit dua limana, si tujuh mata dua matanya, teman-teman pakai di mana, kalau pergi di mana, nareko teman-teman di pakai di sini. Kita anak sekarang. Berarti dengan demikian, kata ulama, tidak boleh jabat tangan laki-laki dan perempuan, karena jangankan jabat tangan, bersentuhan kulit saja lebih baik ditikam dengan besi. Tapi ulama yang lain mengatakan tunggu dulu, brother. Ulama yang lain mengatakan tunggu dulu. Kenapa? Karena dalam bahasa Al-Quran, termasuk dalam bahasa hadis Nabi, ketika ada kalimat yang mengatakan bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan, yang dimaksud bukan sentuhan biasa, tapi yang dimaksud adalah sentuhan luar biasa. Sentuhan yang tidak menimbulkan efek samping, tapi sentuhan yang bisa menimbulkan efek depan. Pertanyaan, mana dalilnya? Nabi Isa alaihi salam mendatangi Maryam alaihi salam. Nabi Isa, malaikat Jibril alaihi salam, malaikat Jibril alaihi salam mendatangi Maryam alaihi salam, ibundanya Nabi Isa. Maryam seorang gadis, makanya itu baru anak darah nama berret. Seorang gadis perawan yang sangat suci didatangi oleh malaikat Jibril. Innallaha yubashshiruki bi kalimatin minhu ismuhul Masih Isa bin Maryam. Kata malaikat Jibril, wahai Maryam, bergembiralah karena engkau akan hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Isa ibnu Maryam. Pertanyaan, apa tanggapan Maryam? Seorang gadis, seorang perawan, tiba-tiba didatangi oleh malaikat bahwa kamu akan hamil dan melahirkan. Apa jawaban Maryam? Anna yakunu li waladun walam yamsasni basyarun. Bagaimana caranya saya bisa melahirkan seorang anak sementara saya tidak pernah disentuh oleh seorang laki-laki? Pertanyaan, apa yang dimaksud oleh Maryam tidak pernah disentuh laki-laki? Kata ulama, yang dimaksud bukan sentuhan biasa, tapi sentuhan luar biasa yang menimbulkan efek depan. Karenanya ulama yang memahami seperti ini mengatakan boleh-boleh saja jabat tangan laki-laki dan perempuan selama jabat tangannya tidak menimbulkan fitnah dan tidak menimbulkan syahwat. Yang itu salah. Kalau dia jabat tangan, telunjuknya goyang-goyang, baru alisnya naik-naik, itu yang salah. Artinya apa? Yang mau jabat tangan, silakan jabat tangan. Yang tidak mau jabat tangan, tidak usah jabat tangan. Yang penting kita jangan baku bombe. Karena jabat tangan bukan tujuan. Jabat tangan bukan tujuan, tapi jabat tangan adalah cara untuk sampai ke tujuan.
Tujuannya adalah mempererat silaturahim. Silaturahim bisa erat, salah satunya dengan jabat tangan. Tapi kalaupun tidak sempat jabat tangan, tidak usah jabat tangan. Yang penting silaturahim jangan terputus. Saya kira inilah prinsip yang perlu kita miliki untuk menghadapi pilkada nantinya. Engkau punai geli, nalawa caca ini nawa, risampuni batu malepang, seneka rimulaweni, nakubali senga toki riginitin roku, mau marepak pulo-pulo, namarunmu aju tabu, tepaja tokak masenga, senga ka nasabak gola, nakubali senga toki nasabak laku, nato siap galeteren rikalukue, nato siruntu ribon dewon dewi. Mohon maaf Pak Gubernur, tidak bisa diterjemahkan. Saya kira demikian, dan mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa billahi taufiq wa da'watu wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Berita Dr. Kiai Haji Muhammad Agus MTHI. Masya Allah, luar biasa apa yang beliau sampaikan tentunya.